Jadi ini Ka'bah ya Allah, nanti jadikan ada perkampungan di sekitaran situ, yang lahir dari situ adalah Nabi yang termulia. Jangan lahirkan Nabi ini kecuali dekat tempatmu yang termulia. Dan satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Silahkan dicek. Dan nanti ketika dia bertugas ya Allah, sertakan dia dengan mukjizat terbaik, bentuknya ayat-ayatmu. Terbukti, dijawab oleh Allah. Begitu kemudian bertugas, mukjizatnya tidak seperti Nabi Isa alaihissalam, tidak seperti Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat terbesarnya bukan tongkat, bukan tangan yang bisa melunakkan besi, tapi diturunkan Al-Quran. Mukjizat terbesarnya yang mengubah kehidupan dunia, Al-Quran. Dan bukankah setiap isi Al-Quran disebut dengan ayat? Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286. Perhatikan, wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, hadis sunnah, wal hikmah, ini yang sedang kita pelajari, wa yuzakkihim, merubah jiwa mereka sehingga menjadi lebih baik, berislam lebih baik. Jahiliyah seburuk-buruknya manusia dengan sifat buruknya, datang Al-Quran, datang sunnah, berubah dan merubah mereka menjadi khairu ummah, manusia terbaik yang pernah hidup di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa sayyidina Muhammadin الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الميعاد الذي هو أمام وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, mari kita masuk pada inti pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Nabi Muhammad? Apa yang beliau bawa? Dan bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah itu bisa menjadi satu pedoman yang mencerahkan, melapangkan hati, meluaskan pikiran, dan memajukan keadaan hidup kita di setiap tempat yang dipijak. Tidak cukup kita kenali dengan ayat yang dibacakan Qari 1 di Ali Imran 144 saat kita memulai kajian tadi. Kalau kita ikutkan pada ayat itu betul. Tapi kita hanya akan dapatkan sensasinya memahami Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul cukup. Wa ma Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ya, dan kalau dibaca terjemahnya jadi kurang terasa nikmatnya tuh. Karena terjemahan. Dan Muhammad itu ya bukanlah siapa-siapa melainkan hanya seorang rasul saja. Jelas ya? Padahal ayat itu sedang berbicara tentang keagungan Rasulullah yang sangat tinggi, tapi jangan sampai ketinggian itu menjadikan pengkultusan sehingga mengangkat terlampau tinggi, dikhawatirkan seperti Nabi Isa pernah mengalami itu. Tapi itu pun tidak mengurangi dan tidak mengesampingkan keistimewaan dan keagungan beliau. Jadi jangan sampai kita kemudian mengatakan itu kan hanya Rasul saja, tapi lupa dengan keistimewaan dan kemuliaannya. Nah, ini yang penting harus seimbang. Ya, jadi bukan berarti ketika kita kemudian mengatakan beliau Rasul, lupa dengan status beliau sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin.
Sehingga para ulama salaf sampai dengan khalaf yang sekarang itu masih melekatkan dalam salawat beliau itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata Sayyidina Muhammad SAW. Ya, Syekh bin Baz itu, ya, mufti Saudi, alirannya Hambali, dan luar biasa ilmunya, walaupun Allah muliakan pandangannya, dijaga supaya tidak melihat maksiat dalam hidupnya. Orang mengatakan buta. Ya, itu dalam salawat beliau kepada Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya itu terekam, antum bisa cek bahkan di YouTube. Itu sampai mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan cuma Sayyidina, sampai imamina, sampai habibina, untuk menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, apa yang menarik dan istimewa bagi Rasulullah SAW yang kita akan serap nilainya, value-nya, tuntunannya saat ini, sehingga janji Allah yang disampaikan dalam Al-Quran kita bisa rasakan, bukan hanya kita baca, tapi kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, ini pengantar muqaddimahnya. Sekarang kita masuki inti bahasannya. 1. Jelas, Bu? Iya, belum. Bagus. Kalau jelas saya tutup, kita udahan tuh ya. 1. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 81. Nah, jadi sebelum ke ayat 144, buka dulu dengan Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala a'aqrartum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Paham? Tidak? Yuk kita terjemahkan. Wa idz, dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah. Jadi kalau ada kata idz di Quran, itu bukan hanya perintah mengingat. Karena sering diartikan idz itu ingatlah. Mengingat itu kan ada proses, Pak. Mengingat itu mengumpulkan informasi. Kalau informasinya belum tahu, kan dipelajari. Pelajari dulu sampai kita kenal, baru kita ingat. Mengingat itu menghadirkan memori untuk ditampilkan. Dengan penampilan itu, hadir memorinya, lalu kita bersikap dengan itu. Nah, semua yang dilekatkan pada Rasulullah untuk diingat, juga punya makna pelajari. Pahami. Setelah paham, mengerti, hadirkan itu dalam hidup kita, praktekkan dalam kehidupan. Jadi mencintai Nabi itu bukan hanya ingat namanya, tapi hadirkan semua yang terkait dengan Nabi dalam hidup kita, praktekkan. Itu oleh Quran bahasanya cuma singkat, diungkapkan dengan idz. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingat, pelajari, pahami. Saat Allah mengambil komitmen dengan semua nabi yang akan bertugas di bumi. Jadi di Quran itu ada nabi tunggal bentuknya, ya ayyuhan nabi. Kalau sudah nabi, satu orang. Jelas? Ada jama'. Nah, jama' ini dibagi dua. Ada jama' yang sifatnya banyak tapi terbatas, terhitung. Nah, namanya biasanya disebutkan dengan anbiya. Anbiya. Ada surah ke-21 dalam Al-Quran disebut surah apa? Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di dalamnya ditampilkan kisah-kisah perjalanan beberapa nabi, tapi nggak semua nabi. Kita bisa dapati di situ kisah-kisah misalnya Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, ya, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi nggak semua nabi. Kalau kita ingin rubah bentuk jama ke semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Dari Nabi Adam alaihissalam. Status Nabi Adam itu nabi. Ya, karena dipilih oleh Allah menggunakan kata istofa. Yang dipilih berubah menjadi mustafa. Itu ada di Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi dari Nabi Adam, ya kalau kita urut sampai ke Nabi Muhammad SAW,
Ya, perjalanan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, jumlahnya sangat banyak, itu bisa ratusan ribu, ya, itu disebut katanya satu, an-nabiyyin. Apa namanya? An-nabiyyin. Jadi ada nabi, ada anbiya, ada an-nabiyyin. Nanti ada orang-orang yang saat ke surga, insya Allah itu ada yang saking mulia amalnya, ditempatkan oleh Allah di komplek yang sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Ya, nggak cukup dengan amin, Bu. Itu kita harus baca ayatnya dan diamalkan, ya. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Dan itulah doa kita setiap kali sholat. Ya. Ibu kalau baca Fatihah itu sehari, Ibu baca 10 kali atau 15 kali? 15. 17, Bu. Ya. Kalau 15 berarti sholat isya Ibu 2 rakaat tuh. Atau tadi subuh kesiangan. Ya. Kan kita baca 17 kali kan Al-Fatihah itu? Coba lihat di ujungnya. Setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ujungnya siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, mohon tunjukkan kami jalan kehidupan sehingga merasakan kenikmatan dalam hidup sampai ke surga, dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat kepada mereka dan jaminan kenikmatan di surga. Siapa mereka? Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah jawab fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang pertama, minan nabiyyin. Disebutkan nabiyyin. Jadi nanti ada yang sekompleknya itu dengan para nabi. Masya Allah. Bapak tengok-tengok kan antar penghuni surga itu bisa nengok. Yang dari atas ke bawah. Bawah ke atas nggak bisa. Ya. Kan ada berapa pintu surga itu? 8 pintu surga sesuai amalan. Nanti yang tertinggi di atas itu bisa nengok ke bawah. Yang di bawah ditanya, kamu gimana? Nikmatnya luar biasa. Dengan siapa? Si fulan, si fulan. Kalau kamu di atas sama siapa? Jawabannya tuh elegan sekali. Depan saya Nabi Ibrahim katanya. Belakang saya Nabi Musa tuh. Kiri saya yang paling ganteng itu yang pernah disebutkan Nabi Yusuf. Tapi ternyata kanan saya yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Cahayanya aja udah melebihi kegantengan Nabi Yusuf. 40 kali dibanding Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyin. Nah, yang mau saya ambil kata nabiyinnya. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu sebelum tugasnya diambil komitmen dulu oleh Allah. Tidak dikerjakan komitmen ini, gugur status kenabiannya. Apa komitmen pertamanya? Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pahami, pelajari, lantas ingat ketika Allah mengambil perjanjian komitmen dari setiap nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika mereka disertakan untuk bertugas, diberikan kitab. Pedoman. Jadi semua nabi yang bertugas di bumi itu bawa pedoman. Nama pedomannya Hudan. Adam turun tuh bawa Hudan. Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam turun sudah bawa pedoman. Semua nabi bawa Hudan, cuma nama Hudan setiap era generasinya dibedakan oleh Allah untuk menunjukkan perbedaan di setiap generasi itu. Contoh, Nabi Musa apa nama kitabnya? Taurat. Taurat itu nama untuk generasinya Nabi Musa untuk membedakan dengan nabi sebelumnya dan nabi setelahnya. Tapi Taurat itu disebut oleh Quran sebagai Hudan. Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan dengan keagunganku aku berikan kepada Musa pedoman kehidupan untuk disampaikan pada umatnya di masa itu. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan. Maka pedoman itu kami jadikan sebagai hudan, petunjuk berkehidupan untuk umatnya Musa lokal pada saat itu saja, Bani Israel. Karena sifatnya lokal dan tidak melintasi zaman, maka berlakunya di masa itu saja. Sehingga sekarang Anda nggak akan bisa temukan mana versi aslinya, karena nggak terjaga. Nabi Isa apa nama kitabnya? Injil, fihi hudan. Cek di Al-Maidah. Ya, dari 44 sampai 46 itu, fihi hudan.
Di dalamnya ada hudan. Taurat disebut hudan, Injil disebut hudan. Sama. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Cek Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan. Nah, semua ketika diberikan kitab dan hikmah, ilmu untuk menerangkan kitab itu. Nabi Muhammad diberikan sunnah. Ada Al-Quran, ada sunnah. Nama lainnya hadis. Itu semua nabi ketika diberikan, ini pedomannya, ini kemampuan menerangkannya. Tapi sebelum tugas itu dimulai, komitmen yang pertama, perhatikan kalimatnya. Musaddiqal lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Nanti saat kalian bertugas, jika tugas kalian membersamai nabi penutup yang menyempurnakan semua ajaran para nabi, yang tugasnya membawa pedoman sempurna untuk umat sampai akhir kehidupan. Jika tugas kalian membersamai nabi itu, maka harus ada komitmen kalian langsung beriman kepadanya, ikut jadi umatnya dan mendukung dakwahnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian mau komitmen dan bersyahadat untuk itu di hadapanku dengan kuat? Qalu aqrarna, semua nabi mengatakan siap ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka saksikan kalian semua mengambil persaksian dengan saya dengan ketentuan yang sangat ketat. Semua nabi tidak pernah mendapatkan tugas untuk komitmen menjadi nabi dan rasul sebelum mereka berkomitmen kepada Allah. Kalau era mereka bersamaan dengan nabi terakhir yang diutus sempurna membawa pedomannya sampai akhir kehidupan, maka gugur status kenabiannya. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum dilahirkan semua nabi rasul mengambil komitmen untuk mengenalnya. Karena itu sebelum lahirnya namanya sudah viral di semua generasi nabi dan rasul. Mudah bagi Allah untuk mengetahui. Allah itu kan maha tahu, nggak mungkin Adam sezaman dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi. Allah tahu, tapi kenapa harus diambil komitmen untuk menunjukkan keistimewaan di lisan para nabi itu tentang Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika Nabi Ibrahim bertugas, saya cepat. Nabi Ibrahim bertugas untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di periode dakwah Nabi Nuh alaihissalam saat ada banjir. Ya, jadi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu kurang lebih 5-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Di era Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar, ya kan? Kemudian atasnya tersapu, bagian atas Ka'bah. Tinggal pondasinya saja. Nah, dalam bahasa Arab itu pondasi kalau satu nih, ada pilar ke bawah satu, itu disebut qaidah namanya. Kalau banyak, ya ini 4 nih, 1, 2, 3, 4 tiang dalam. Ada ke atas ya kan? Ya, cakar harimau tuh. Ya, ayam kan kecil ya, cakar ayam. Ya, bawah misalnya ya. Kalau 4 ini jamak, maka dijamakkan qaidah jadi qawaid namanya. Jelas? Kalau jadi tempat ada atap dan sebagainya, lengkap jadi bait namanya. Batunya hajar, ruangannya hujrah, sekatnya hijar. Kalau lengkap semua jadi bait namanya. Karena itu ini disebut Baitullah, lengkap. Ka'bah itu lengkap asalnya. Ya, jadi Adam turun, Ka'bah sudah ada. Ali Imran, ya, di ayat ke-96 sampai 97, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama yang Allah bangunkan, Allah perintahkan malaikat bangunkan satu tempat untuk pusat ibadah, kiblatnya, yaitu Ka'bah. Jadi bukan manusia yang bangun, dibangunkan untuk jadi sentral ibadah. Adam turun, Ka'bah sudah ada. Ya. Jadi Ka'bah sudah ada, antum belum ada tuh. Sentralnya sudah ada. Nah, di era Nabi Nuh yang lengkap itu atasnya ya dengan izin Allah nanti hikmahnya besar sekali, kena banjir atasnya, tersapu. Sehingga tersisa pondasinya saja. Nggak kelihatan. Maka di era Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali meninggikan pondasi itu sehingga utuh kembali ke atas. Maka Nabi Ibrahim kemudian datang
Ketika hendak meletakkan batu pertama, dipijakkan kakinya, pijakan kaki pertama untuk membangun sesuatu yang besar disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji, kemudian mau tawaf, itu kan dekat Hajar Aswad ya, sebelah kanan dikit itu ada makom Ibrahim ya Bu. Ya kan? Nah itu makom itu persis posisi awal kaki beliau memijakkan kaki pertama untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Tadi itu ada rahasia di situ. Nanti lain waktu kalau ngaji lagi baru saya buka. Ya. Itu diantara kita saja tuh. Nah saat mulai memijakkan kaki, anaknya yang belum balik namanya Ismail alaihissalam, di sisi yang lain sebelah kanannya itu saking merasakan cinta dan sayang pada ayahnya, pengen bantu bapaknya. Karena ayahnya itu walaupun sibuk, itu selalu menyempatkan waktu nengok, Bu, Pak. Nanti ada hikmah di Idul Adha itu salah satunya sifat ayah yang walaupun dengan kesibukannya masih memperhatikan keadaan anaknya. Nabi Ibrahim itu tugasnya di Palestina. Ya, tapi anaknya tumbuh di Mekah. Sesibuk-sibuknya masih bisa nengok. Makanya disebut Ibrahim. Di antara makna-makna yang banyaknya, salah satu artinya Abun Rahim, bapak yang punya perhatian dalam pada anak. Nengok dengan siapa tumbuh, dengan siapa bergaul, dengan siapa nikah. Karena ada rasa dari ayah ke anak, maka tumbuh cinta kasih dari anak ke ayah. Lihat bapak kerja pengen bantu. Jadi begitu Nabi Ibrahim mulai ingin meninggikan, anaknya bawa batu. Di sisi yang lain. Disusun-susun bahasa kita, Pak boleh bantu ya. Disusun-susun jadi satu bagian. Bagian itulah yang kita kenal sekarang dengan nama Hijr Ismail. Sisi yang lainnya. Nah singkatnya ketika keduanya sudah selesai meninggikan itu, maka berdoalah keduanya di samping Ka'bah. Dengan 3 permintaan diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 permintaan pertama, 128 permintaan kedua, 129 permintaan ketiga. Dan 3-3-nya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan kepada kita, kalau doa yang dilakukan pasca amal soleh, itu potensi dijawabnya 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan berdoa tanpa amal soleh. Jadi kalau sudah beramal, doa. Habis sholat, doa. Habis baca Al-Quran, doa. Jangan cuma sekedar dengan sedekah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sayang, hilang peluang, doa. Ya. Karena malaikat tuh masih mengikuti. Orang yang beramal soleh, malaikat tuh ada tugas-tugas untuk mendampingi. Dan kalau dia berdoa, diaminkan. Kayak sekarang, ini kan amal soleh. Hadisnya sahih di Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Jika ada siapapun melangkahkan kakinya dengan niat tulus untuk belajar, walaupun satu ayat, satu hadis, setiap derap langkahnya dari tempat dia menetap sampai ke tempat belajar, itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat setiap langkahnya dan balas itu untuk meringankan langkahnya saat hisab ke surganya. Ya, belum selesai hadisnya, jangan amin dulu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan sayapmu, berikan ridho kepadanya. Nah, bentangan sayap malaikat ini punya 3 arti. Di antara 3 ini, mana yang pertama mengaminkan doa orang yang bermohon saat belajar. Jadi ketika Anda berangkat, isi dengan istighfar. Ya, kan pernah dengar kisah viral kan? Seorang pembunuh 99 sampai dengan 100, itu kan Allah terima taubatnya saat berangkat ke majelis ilmu. Dan belum nyampe. Di tengah jalan meninggal. Belum nyampe ke majelis ilmu, Pak, Bu. Di tengah jalan meninggal. Itu nanti yang menginspirasi ke depannya, ya, kisah ini yang diteruskan nanti ke era Nabi dengan turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu. Paling kiri sebelah bawah di mushaf tuh. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ingin merubah hidupnya jadi lebih baik, lantas dia ingin mendekati Allah dan Rasulnya, datang ke majelis ilmu. Kalau dia datang dan masih hidup betul-betul niatnya merubah, Allah akan limpahkan ketenangan dalam hidupnya. Jadi ibu kalau mau ngaji ke sini, yang Allah berikan bukan kupon dulu, Bu. Panitia kalau kupon tuh. Ya. Yang Allah kasih ketenangan, tenang dulu. Jadi abis ngaji itu kita tenang. Karena tahu siapa kita, tahu tentang hidup kita, tahu persiapan pulang, tenang. Nah, dengan ketenangan itu dibimbing oleh Allah sesuai profesinya untuk sukses, baru dilimpahkan dunia.
Jadi jangan berharap kalau ngaji itu dapat dunia dulu. Dunia itu kecil. Kenal Allah dulu. Kenal Allah dulu. Kalau ada orang berangkat dengan niat itu, belum sampai ke majelis ilmu, wafat di tengah jalan. Allah perintahkan malaikat catat pahalanya yang menggugurkan dosa-dosanya. Kalau istighfar di jalannya. Kalau cuma foto-foto, bikin status, nggak dapet itu. Ya. Nah, balik ke ayat tadi ya, kita kembalikan. Karena itu, kembalikan ke Hijr tadi, ya. Kembalikan ke Hijr tadi. 3 doa semua dikabulkan. Setelah beramal soleh, isi dengan doa. Isi dengan doa. Maka di antara doa paling viralnya yang ayat 129. Itu mewujudkan komitmennya. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa keduanya di samping Ka'bah setelah tuntas mengerjakan perintah dari Allah, wujud lagi Ka'bahnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk membuktikan komitmen kami atas apa yang kau tetapkan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kami mohon nanti Nabi yang terbaik, yang terhebat, penutup semua Nabi dan Rasul, mohon ya Allah jadikan tempat kelahirannya di dekat rumahmu yang mulia ini. Wab'ats fihim rasula. Jadi ini Ka'bah ya Allah, nanti jadikan ada perkampungan di sekitaran situ, yang lahir dari situ adalah Nabi yang termulia. Jangan lahirkan Nabi ini kecuali dekat tempatmu yang termulia. Dan satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Silahkan dicek. Dan nanti ketika dia bertugas ya Allah, sertakan dia dengan mukjizat terbaik, bentuknya ayat-ayatmu. Terbukti, dijawab oleh Allah. Begitu kemudian bertugas, mukjizatnya tidak seperti Nabi Isa alaihissalam, tidak seperti Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat terbesarnya bukan tongkat, bukan tangan yang bisa melunakkan besi, tapi diturunkan Al-Quran. Mukjizat terbesarnya yang mengubah kehidupan dunia, Al-Quran. Dan bukankah setiap isi Al-Quran disebut dengan ayat? Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286. Perhatikan. Wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, hadis sunnah, wal hikmah, ini yang sedang kita pelajari, wa yuzakkihim, merubah jiwa mereka sehingga menjadi lebih baik, berislam lebih baik. Jahiliyah seburuk-buruknya manusia dengan sifat buruknya, datang Al-Quran, datang sunnah, berubah dan merubah mereka menjadi khairu ummah, manusia terbaik yang pernah hidup di bumi. Jadi menjadi Islam itu pasti lebih baik. Ikut Nabi itu merubah kita jadi lebih baik. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, nabinya Nabi Muhammad tidak membuat dia menjadi pribadi yang baik, dipertanyakan keislamannya. Tuh, satu tuh ya. Nanti kita rinci, tenang. Ini baru mukadimah kedua. Ya. Jadi saya mau katakan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saja, itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad sudah berdoa kelahirannya, mengangkat keistimewaannya. Dan sekedar info saja, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu datuknya Nabi Muhammad SAW dengan generasi periode yang jauh, kurang lebih 29-30 ke atas. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29-30 generasi. Ayo ulangi. Nah itu setiap generasinya itu ribuan tahun. Ya, saya mau ngambil persepsi begini maksud saya. Ini yang bukan umatnya Nabi Muhammad saja. Tuh kaget kan? Ya. Walaupun statusnya Nabi dan Rasul, masih mengharap kemuliaan Nabi Muhammad. Dan itu berlangsung terus sampai periode Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Nabi Isa itu 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya salah paham waktu itu, menduga beliau sebagai Rasul terakhir. Karena apa? Ada kemiripan sifat dengan Nabi Muhammad di salah satu sifat namanya. Kasihnya, ajaran kasihnya begitu dalam. Nabi Isa lewat dengan murid-muridnya.
di samping apa ya, kali itu mungkin ya, kita sebut kali itu. Kalau sungai kan kebesaran. Tiba-tiba maaf, ada bangkai hewan. Riwayatnya cukup banyak, ada mengatakan ya saya tuh kalau yang agak kurang bagus, lisan saya kaku bilangnya gitu ya. Nggak bisa saya bilang. Pokoknya ada bangkai hewan lah kurang lebih begitu. Bau. Ya, itu muridnya menutup hidungnya. Bau sekali guru katanya bangkai ini. Tapi perhatikan apa kata Nabi Isa. Yesus ini. Ya, Al-Masih. Mesiah. Al-Masih itu maksudnya yang diberi mukjizat bisa ngurap, mengusap, sembuh. Karena pada waktu itu yang paling tinggi itu era-era medis. Jadi dokter membanggakan diri seakan menjadi sesuatu tumpuan yang hebat. Maka di antara mukjizat Nabi Isa itu mengalahkan sifat-sifat medis, sekali disentuh, diusap, sembuh penyakit. Sakit gigi Nabi Isa, usap, sembuh. Sakit kulit, usap, sembuh. Dokter bangkrut lah waktu itu. Ya. Karena tinggi gitu ya. Balik. Itu Nabi Isa alaihissalam. Diduga Nabi terakhir. Perhatikan komennya. Wah, itu giginya itu bersih sekali katanya. Kata muridnya, kok guru berkata begitu? Perhatikan jawabannya. Karena manusia itu hanya mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya. Jadi sebetulnya yang membuat seseorang berbuat baik atau buruk itu adalah tentang kontrol hatinya. Bagaimana bisa mengendalikan pikiran dan jiwanya. Bukan karena faktor eksternal. Anda duduk di sini, ada tetangga lewat, tidak nyapa, Anda marah. Yang salah itu bukan tetangganya. Yang salah Anda yang tidak mampu mengendalikan emosi. Mungkin dia buru-buru, kan? Mungkin sedang sakit gigi, bisa terjadi. Tapi kalau kita pahami, oh mungkin buru-buru, jadi akrab lagi. Sombong amat sih, sampai nggak kenal si amat aja nggak sombong, kan? Itu kan sebetulnya keadaan dirinya saja. Nabi Isa menyimpulkan itu. Ya, maka setelah itu berubah muridnya menjadi lebih baik, ajaran kasih. Dan itu mirip dengan salah satu sifat Nabi terakhir. Nanti saya ungkap di akhir. Maka mereka menduga ini Nabi terakhir. Disampaikanlah saya bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir itu punya satu sifat yang gak akan bisa diungguli oleh nabi-nabi yang lainnya. Semua nabi yang bertugas di bumi tidak memiliki sifat ini. Sampai semua yang melekat kepada beliau namanya nama sifat semua. Ini saya nama zat nih. Ya, Adi misalnya. Di sini misalnya ada Joni gitu kan, misal. Joni nama zat. Asep nama zat. Ya, Adi nama zat. Nama zat itu nama untuk membedakan antara satu orang dengan orang lain. Adi yang nengok saya. Joni yang nengok Pak Joni. Tapi jujur, sabar, tawadu, rendah hati, itu sifat namanya. Dan sifat menunjukkan kemuliaan yang melekat pada pemiliknya. Sepanjang itu baik. Nama yang melekat pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW itu umumnya nama zat. Yang membedakan Nabi A dengan yang selanjutnya. Nabi yang terakhir semuanya sifat. Muhammad, Ahmad, Ana Al-Mahi, Ana Al-Kafi, semua sifat untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi yang terakhir itu saking sempurna kemuliaannya, semua yang melekat kepadanya bisa diteladani dalam kehidupan. Nah, sifat kasih itu melekat pada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dari kata Mahmud. Jadi Mahmud itu sifat mulia, sikap moral dan kasih yang pancarannya bisa dirasakan dalam konteks hubungan sosial. Hablum minal makhluqat, minan nas, minal hayawanat, minan nabatat. Jadi saya kurang sepakat dengan kalimat hablum minan nas. Itu baru sedikit, baru satu di antara tiga. Karena kita berinteraksi bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Pun demikian. Nah itu nama orang kalau disebutkan baik dengan sesama di satu sifat. Misal, si fulan itu jujur, tapi kurang sabaran. Jujur memang, wah, tapi kalau urusan kupon pengen cepet gitu kan misalnya, memang jujur gitu. Maaf, kupon lagi nih ya. Jangan lupa panitia tuh, catat ya. Dan ingat kuponnya ditukar tuh, bukan jangan pulang bawa kupon, pulang bawa. Nah itu dia ya. Ulangi lagi, kenapa jadi ke kupon? Jujur tapi kurang sabaran, nah, itu Mahmud. Tapi kalau dia mengakumulasi semua sifat-sifat kebaikan, dia jujur, dia sabar, dia tawadu, dia tidak cepat marah, dia memaafkan. Itu diakumulasikan semuanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif sirah mubalaghah menjadi Muhammad.
Kenapa Nabi mulia ini disebut dengan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144 tadi dibacakan, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat yang ke-29. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, 4 kali. Untuk memberikan kesan begitu mulia dan istimewa akhlaknya sehingga bisa dirasakan kenikmatan dan rahmatnya oleh semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu intinya. Ada pada namanya. Makanya Anda tidak akan pernah mendapatkan nabi paling lembut yang ketika dicela membalas dengan senyuman kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, ruku, ditaruh kotoran atas punggungnya. Marah? Tidak. Turun ayat idfa billati hiya ahsan. Ahsan beliau. Ya. Betapa luar biasanya. Kesaksian paling utama itu oleh pendamping hidupnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lihat di Al-Bukhari itu, kalau kita ngaji kitab Bad'ul Wahyi itu kan 97 topik tuh. Topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Itu kan yang paling viral hadisnya Jabir salah satunya. Turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, siang-siang Bu. Wahyu belum turun dan belum pernah lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu nyamar jadi laki-laki, jadi manusia. Begitu turun siang-siang ada panggilan Muhammad. Muhammad. Nengok kanan kosong, kiri nggak ada orang, depan kosong, belakang juga melompong. Nengok ke atas ada sosok kata Nabi itu besar, kayak duduk antara langit dan bumi. Ya, kalau ibu ilustrasikan gini lah Bu, badan besar. Bu keluar siang-siang dari Istiqomah nih jam 2, itikaf dulu lah kajian misalnya. Saya selesai jam 9, ibu sampai jam 2. Keluar tuh dari masjid, ada panggilan, Bu, gitu ya. Ibu nengok kanan kiri kosong, depan belakang nggak ada orang. Ke atas sosok Bu, baju putih, rambut panjang, badan gede, duduk kayak duduk begini. Bu, saya nanya ibu dah, ibu responnya gimana? Apa sih? Gitu. Nggak mungkin itu, nggak mungkin tuh. Ya. Makanya respon Nabi apa? Faru'ibtu minhu. Aku saking takutnya bulu kudukku naik katanya. Jadi takut itu alamiah. Nabi itu merasakan ketakutan itu ada sebagai contoh sifat manusiawinya. Kenapa ditunjukkan supaya muncul zikirnya saat gelisah apa zikirnya? Maka beliau mempercepat langkahnya kalau belum kenal itu malaikat wujud aslinya malaikat Jibril. Ya. Mempercepat langkahnya sampailah ke kediamannya. Ucapan salam, assalamualaikum wa kama qala wa kama hadatsa. Dibuka pintunya oleh istrinya, lihat wajah istri itu setengah gelisahnya hilang Bu. Setengahnya. Ibu gimana caranya deh ya? Suami sibuk di kantor, pulang ke rumah lihat ibu, wah dibuka pintu, nambah masalah tuh. Kalau setengah hilang masalah Bu, Khadijah Bu. Ibu dandan, Zainab. Ibu masak, Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ya, ibu mencari informasi, Sayyidah Aisyah. Itu hebatnya. Makanya kenapa Nabi diizinkan menikah oleh Allah melebihi 4 perempuan? Istri Nabi kan lebih daripada 4 ya. Kenapa diizinkan demikian? Hikmahnya, karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Jadi betul. Ibu kan di antara ibu ada yang senang masak kan? Kalau ibu mau cari masak yang harmonis dengan suami, pelajari sirahnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah itu udah nenek-nenek Bu, usia di atas kepala 70-an. Betul, 70, 80. Tapi masih mau masak. Dan saat bikin adonan masih bercanda dengan Nabi. Nabi itu masih ngambil bagian dari adonan tepungnya, itu di ke keningnya begini, dan bercanda tertawa bersama. Ibu kapan panggil sayang pada kakek? Dengan usia yang tinggi, itu tuh harmoni. Semua balik ke Sayyidah Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi SAW. Dibawa, diselimuti ke kamar, begitu diselimuti, perhatikan kesaksiannya. Wa kama qalat. Sayang. Engkau itu adalah orang baik suamiku. Engkau selalu menyambung silaturahim. Innaka latasilur rahim. Engkau menjadi penopang bagi orang-orang lemah. Engkau menjadi pemangku bagi anak-anak yatim. Engkau tidak pernah punya musuh yang menyakitimu. Kalau dalam bahasa kita ini, bahasanya kurang lebih, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Jadi kesaksiannya menunjukkan sifat-sifat kemuliaannya. Sayangnya, menjadi penolongnya, menjadi penopangnya, kebaikannya, itulah sebabnya disebut dengan Muhammad. Umat Nabi Isa pada itu memahami bahwa Nabi Isa itu punya sifat yang sama yang diramalkan dalam kitab sebelumnya, disebutkan akan ada Nabi terakhir di antara sifatnya apa?
sangat mulia dengan sesamanya. Sifat kasihnya begitu dalam. Nabi Isa baru pada hewan. Nabi Muhammad jangankan hewan, tumbuhan. Ya, tuh kaget bayi di belakang tuh. Ya. Aduh, kalau nyembelih kata Nabi, jangan sakiti hewannya. Jangan menzalimi hewannya, tajamkan pisaunya. Tajamkan supaya mempercepat penyembelihannya. Diatur cara nyembelihnya. Cara menjatuhkan hewan itu diatur. Ya, supaya tidak menzalimi hewannya. Cara nyembelihnya pun diatur. Awas, hati-hati Idul Adha. Nyembelih jangan deketin sama hewan yang akan disembelih. Ini hewan A, ini hewan B. Si B disembelih, si A berikutnya. Jangan dideketin. Kandidat berikutnya. Sabar ya, cepet kok, tajam tuh dia. Ntar saya bikin ngantuk sebelum sembelih kayak itu tuh, gitu ya, misal gitu ya. Gitu. Waalaikumsalam Mas. Ya. Tuh. Ya, dulu Pasar Bo itu ada kakek-kakek ngurus masjid tuh. Hebat. Saya lompat sebentar. Datang dari Qatar, nggak tahu bagaimana. Ini kuasa Allah ini. Orang Qatar datang ke situ. Saya pengen ini musola direnovasi katanya Pak. Renov jadi bagus, tapi yang ngurus Bapak ini. Itu kalau orang sudah terlampau baik itu Allah sudah berkehendak datang. Rawat, jadi dirawat itu sampai beliau yang adzan, yang imamin, yang macam-macam. Tapi Allah muliakan sampai akhir hidupnya. Jadi perawat masjid wafat sesuai kebiasaannya. Hari Kamis sedang puasa, ba'da asar. Puasa, nunggu buka, cuman tiduran di atas karpet begitu. Tiduran, merem-melek, meninggal. Meninggalnya di tempat dia merawatnya dalam keadaan husnul khatimah, sedang puasa, habis sholat nunggu buka. Singkat, cuma merem-melek, meninggal. Itu hati-hati tuh, merem-melek. Nabi Isa demikian, hewan. Nabi Muhammad, tumbuhan. Semarah-marahnya Anda, sedang dalam konteks militer peperangan pun, jangan rusak tanaman. Jangan injak rerumputan. Jadi sifat-sifat itu viral sebelumnya. Tapi kata Nabi Isa, saya bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir itu punya sifat yang tak bisa diungguli oleh siapapun di antara kalangan para nabi, akan hubungannya dengan Allah. Jika ada sifat yang kedua, terkait dengan hubungan hamba dengan Rabbnya, Allah, unggul di satu sisi, maka disebut Hamid namanya. Apa namanya? Contoh, antum rajin salat nih, tahajud dikerjain, tapi belum puasa. Baca Quran belum konsisten, itu Hamid namanya. Tapi kalau Anda, maaf, tahajudnya luar biasa, baca Qurannya, kemudian juga puasanya luar biasa, maka disuperlatifkan, diakumulasi nama kebaikan itu dirubah jadi bentuk superlatif sirah mubalaghah, menjadi Ahmad. Dari Hamid jadi apa? Maka Nabi Isa mempopulerkan nama yang kedua sehingga sempurna. Namanya antara sifat terkait dengan pengabdiannya kepada Allah dan juga kontribusinya kepada makhluk. Maka yang kedua tadi Muhammad, yang satu namanya apa? Ahmad. Diabadikan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Ism di situ dzikruhu ayat sifatuhu, karena nama yang melekat pada Nabi Muhammad itu semua nama sifat. Di mana pembuktiannya? Buka di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Allahu akbar. Ya, beberapa sahabat ingin mengonfirmasi pada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah cuma bilang begini, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Coba jangan tanya deh panjang dan bagusnya, susah diikutin. Saya aja punya pengalaman rakaat pertama kesenggol tuh. Ya, kakinya Nabi kesenggol oleh bagian dari Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan tangan, ada yang mengatakan kakinya. Bu, kalau di rumah suami sholat, ibu tidur, kaki ibu nyenggol kaki suami, artinya apa? Artinya ruangannya sempit. Wah, ibu kemana-mana aja pikirannya. Artinya ruangannya sempit. RS 7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Kena, bangun dilihat kaki suami bengkak. Dan itu belum selesai salatnya. Jadi begitu salam, pertanyaan pertama, lima hakadha ya Rasulullah. Suamiku ya Rasulullah, kenapa mesti begini salat sampai dengan kaki bengkak?
Alam takun madmuna, alam takun ma'suma. Engkau kan dijamin masuk surga. Satu-satunya nabi yang sebelum wafat satu surah turun menjamin surganya. Inna a'tainakal, turun satu surah cuma Nabi Muhammad. Maksuma, dijaga dari salah. Kenapa masih ibadah begini? Nabi santai aja bilangnya. Afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur atas semua nikmat itu? Santai. Nabi, Rasul, luar biasa. Jaminan surga. Dipuji akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Status tinggi di hadapan Allah. Masih mau tahajud. Tahajud, rakaat pertama, bengkak kakinya. Ya, ada orang bukan di sini. Surga belum jelas. Belum tentu dekat dengan Allah. Ayat Quran tuh turun tidak memujinya. Nggak ada jaminan surga untuknya. Walaupun harapannya surga Firdaus. Ya kan? Ya, bangun malam. Sholat enggak. Cuman mata bengkak. Ya, penasaran sahabat-sahabat ini. Abdullah bin Mas'ud rekam dalam sejarah. Ada dikatakan Mu'adz bin Jabal, ada beberapa yang lain. Penasaran ingin membuktikan. Satu waktu Nabi tahajud di tempat lain, ikut di belakang. Begitu mereka ikut di belakang, ternyata yang dibaca Nabi rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dan setelah selesai 100 ayat 100 itu, siap-siap tuh ruku. Lanjut 286 ayat. Selesai itu, ya. Ayat 286, siap-siap ruku. Ali Imran, nyambung Alif Lam Mim lagi. Sampai 200 ayat. Siap-siap ruku setelah 200 ayat. Nyambung An-Nisa sampai 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman baru ruku. Itu besoknya nggak ikutan lagi. Selesai. Yeah. Makanya Nabi Isa memviralkan itu. Nggak ada yang bisa nandingi di antara Nabi dan Rasul. Susah ini. Ya. Yeah. Nabi Nuh aja langsung berdoa untuk bisa diazab umatnya. Nabi Musa berdoa, ya kan? Nabi Yunus kemudian merasa gelisah dengan umat langsung kabur, sampai oleh Allah diberikan pelajaran masuk dalam perut ikan paus. Nabi Muhammad sabar aja. Lihat Abu Jahal, gini. Lihat Abu Lahab, sabar. Dan hijrahnya pun diperintahkan Allah, bukan Nabi ingin berangkat. Tidak, Allah perintahkan. Kan viral tuh saat masuk Jarwal. Ya Makkah, anti ahabbu madinatin fi qalbi. Laula amarani rabbi li an uhajira ma taraktuki. Maka engkau kota yang paling melekat dalam hatiku. Kalaupun Rabbku Allah tidak memerintahkan aku untuk berhijrah, tak akan pernah aku tinggalkan engkau di sini. Itu sifat dakwahnya. Makanya sempurna Ahmad dan Muhammad. Ahmad sifat terkait kebertuhanannya, ubudiyahnya, ya syahadatnya. Syahadat itu kan berapa? Satu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Nanti 4 sifat terkait pembuktian syahadat itu disebut dengan syariat. 4 nama disebutkan Muhammad. 1 tambah 4 berapa? 5. Karena itu nama yang melekat pada Nabi Muhammad mewakili sifat-sifat rukun Islam di dalamnya. Syahadat kan kaitan dengan Allah. 4-nya syariat. Di 4 syariat itu gambaran refleksinya, pancaran sifat kebaikannya terletak pada namanya. Karena itu kalau kita berbicara tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua namanya, maka semua yang dilekatkan oleh Allah sejak kelahirannya itu semua sifat-sifat baik dan nama-nama kebaikan. Semua yang terkait dengan sosok yang mengandung sifat baik dan ketika diikuti kebaikan itu kita berubah menjadi baik, maka bahasa Arabnya disebut dengan uswah. Apa namanya? Ada qudwah, ada uswah. Qudwah itu sosok teladan. Kita ikuti, cuma keteladanannya belum tentu menjadikan kita teladan lagi. Tapi kalau keteladanan itu kita ikuti, dan kita otomatis saat mengikuti itu menjadi teladan, maka berubah namanya dari qudwah menjadi uswah. Quran surah ke-33, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uswah. Dan kalau kita ngaji Warsh atau Qalun bisa dibaca iswah. Jadi itu ayat bisa dibaca dengan 2 riwayat. Riwayat pertama uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dan hafaz dari Asim bisa dibaca dengan i. Ya, Qalun dari Nafi' atau Warsh dari Nafi'. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi bisa dibaca uswah, bisa dibaca is. Kenapa bisa dibaca dengan 2 cara? Karena 2 cara ini melengkapi semua sifat kemuliaan yang melekat pada Nabi Muhammad SAW. Saya cinta Quran dari kecil, Bu. Khususnya dari sejak ayah saya meninggal. Tapi saya nggak cerita itu, karena kalau saya cerita berhenti ceramah kita.
Ya. Saya cuma mau katakan karena kecintaan ini saya belajar bahasa Arab. Bukan untuk bisa bicara. Kalau untuk bisa bicara gampang, gaul dengan orang Arab bisa bicara bahasa Arab. Tapi untuk bisa memahami bahasa Al-Quran. Formal saya belajar, S1, S2, S3, saya ambil bahasa Arab semua. Untuk memahami Quran. Bahkan S3 saya itu mengkaji, menganalisis bahasa Quran 30 juz. Khusus dalam persoalan mukhaf. Tafsirnya dari At-Tahrir wa Tanwir. Dari Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Itu 30 juz, 30 jilid. Untuk bisa memahami keindahan bahasa Quran. Dan dahsyatnya Quran itu bukan hanya ayatnya, bukan hanya kalimatnya, bukan hanya hurufnya. Harokatnya ada maknanya. Harokatnya. Ini saya kasih contoh ya. Misal, nanti kita masuk ke harokat nih. Saya kasih contoh yang kata nih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kalau Bapak Ibu ngaji baca terjemah, dzalika diartikannya ini. Kitab ini, padahal kalau kita belajar bahasa Arab standar, dzalika artinya apa? Itu. Tapi kenapa di mushaf diartikan ini? Karena mushaf mengambil sedikit dari balaghah. Dzalika di situ singkatan, za-nya hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Za ini lam lamul bu'di untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari apa yang dibayangkan. Kaf kaful khitab untuk menyampaikan pada apa yang dihadapan ketika bicara. Siapa yang ada di depan? Kaf, anta. Ya? Dulu waktu Quran turun, orang-orang menuduh Nabi, ini cuma karya kamu saja Muhammad, ini produk syair. Ya, ini puisi kamu. Ini bukan firman Tuhan seperti yang kamu klaim. Turun ayat, "Dza kitab ini, Al-Qur'an ini li jauh dari apa yang kamu bayangkan." Bukan seperti apa yang kamu tuduhkan. La raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Kalau Anda masih ragu, kalau Anda mengatakan ini buatan manusia, tentu semua manusia bisa bikin yang misalnya kalau mampu. Itu baru huruf. Yang harokat, uswah dan iswah. I, kalau I di bawah Bu, apa namanya? Kasrah. Kalau A di atas, kalau U, kalau bulat, sukun. Itu ada artinya semua. Saya ke Garut, punya sahabat senior. Udah sepuh Pak. Sekarang mungkin 70 ke 80 tahun. Tangannya kena Parkinson. Tapi kalau tahu saya mau ngaji, itu beliau sudah standby mobilnya di depan, pengen nganter. Dulu tuh begitu. Punya villa di Garut. Jadi kalau saya ke Garut, harus pokoknya nginapnya di situ. Setiap datang, itu selalu disuguhi buah sukun. Matang kan? Ustadz, ini sukun katanya. Kan sudah matang, mumpung anget, silahkan. Saya bilang, Pak, karena saya orang bahasa kan, Pak, ini bukan sukun. Ini fathah. Kalau sukun masih bulat di atas tuh. Jatuh ke bawah, kasrah. Istri Bapak potong-potong, kebuka, masak, fathah. Saya kira mau ketawa di situ ya. Kan kita bercandanya kan bercanda positif kan. Nabi aja kan bercanda, ada 165 hadis canda Nabi. Ternyata belum selesai. Beliau bawa sama nampannya, balik ke dapur, ke istri yang sedang goreng. Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Ini lihat nih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, ada apa artinya kasrah? Kasrah itu artinya dari kata kasara, sesuatu yang kecil, pecah. Setelah pecah jadi serpihan kecil, khafad, rendah. Makanya disebut khafad di bawah, rendah, pecah, kecil. Kalau ada huruf pakai i itu untuk menunjukkan sesuatu yang kecil, yang sederhana, atau yang lembut. Makanya perempuan rata-rata pakai i. Anta laki-laki, perempuan anti. Jazakallah khair, laki-laki, perempuan jazakillah khair. I untuk menunjukkan perempuan lembut. Lembut. Makanya kalau bapak keluar itikaf di sini nih, ya, ada hajat keluar jam 3, samping pohon tuh. Bisa kan? Nggak usah lari, tunjuk kasroh ya. Gitu ya. Kalau kita mau ganti dengan sesuatu yang tinggi dan banyak tinggi, banyak terkumpul, tinggi itu rafa namanya. Banyak kumpul disebut dhammah, in dhamma yang dhammu dhammatan. Kenapa uswah bisa iswah dan iswah? Uswah ingin memberikan kesan bahwa seorang Muhammad SAW itu sifat keteladanannya. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil pun bisa diteladani.
ikutin deh senyumnya Nabi. Begitu senyum, semua orang senang pada senyumnya antum. Sekarang yang saya kenal itu, yang selalu ingin banyak mengumpulkan akhlak Nabi dan dipraktekkan dalam hidup, saya kenalnya satu tuh, Habib Umar. Habib Umar bin Hafid tuh. Saya kalau ngaji sifat-sifat Nabi itu, Habib Umar tuh dari senyumnya, cara nerima orang, nggak bedakan siapapun. Orang itu bermaksiat, orang itu taat, itu semua sama gitu. Luar biasa. Nanti kalau ngaji-ngaji lebih dalam, salah satunya. Makanya orang senang, orang cinta. Untuk satu aja cara jalannya Nabi ikutin. Panggil dari belakang, Muhammad, nengok semua tubuhnya. Senyum dulu. Salamin. Ya kan? Pak Cepi, lurus aja. Haji Cepi, oh iya. Nggak apa-apa sih, cuma belum kembali kepada sifat-sifat itu. Itu Muhammad namanya. Yang kecil-kecilnya aja. Kecil-kecil. Apalagi yang tinggi-tingginya. Dan dahsyatnya semua bisa diteladani. Jadi suami Nabi Muhammad nikah, Nabi Isa nggak nikah. Nabi Isa single seumur hidupnya. Karena itu tidak ada keteladanan dalam rumah tangga, karena nggak menikah. Jadi kalau antum single ataupun jomblo, ya kan? Kalau single kan fisabilillah, perjuangan. Nah, jomblo nasib kan? Ya? Kalau antum masih single, ingin meneladani, bisa lihat Nabi Isa, Nabi Muhammad lebih sempurna. Tapi kalau ingin belajar tentang kehidupan keluarga, Nabi Muhammad sempurna. Jadi ayah. Jadi kakek. Ya. Jadi panglima. Siapa Nabi yang pernah jadi panglima? Nabi Daud. Jadi panglima. Tapi kan viralnya cuma satu kali. Nabi Muhammad berapa kali ikut aksi militer? Berapa kali mimpin pasukan? Dari nggak ada jadi ada. Nabi Daud tuh nggak pernah mimpin pasukan disiapkan, tidak. Yang nyiapkannya Talut namanya. Ngaji di Al-Baqarah. Daud cuma diikutkan, yang nyiapkan Talut. Nabi Muhammad tuh dari nggak ada jadi ada. Kayak kalau teman-teman tadi saya lihat ada Babinsa, tentara, Kaptibmas polisi itu kan jadi tentara, nggak mungkin jadi tentara kecuali ada Sabta Marga. Sabta Marga itu 7. Tentara itu nomor 4 jadi tentara. Nomor 3-nya apa? Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kalau belum sampai situ belum jadi tentara. 1, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2, patriot. 3, ksatria. Baru 4, kami tentara. Ya, takwanya di situ. Jadi polisi, tribrata. 3. Tribrata pertamanya, kami polisi Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa. Nah, spirit takwa itu salah satunya keteladanan pada nilai kebaikan yang bersifat nilai spiritual. Pancarannya Muhammad SAW. Jadi Anda mau cari dalam bab apapun akan ditemukan. Dan yang paling dahsyat, sebelum jauh-jauh, lihat dulu namanya. Ketika Anda melekatkan kepada nama itu menjadi bagian dari pengikut, maka otomatis ikuti makna namanya. Saya nggak akan bahas jauh-jauh dulu. 2 nama saja hari ini, Ahmad dan Muhammad. Jadi kalau sekarang kita mengatakan saya pengikutnya Nabi Muhammad SAW, pembuktiannya mana? Apalagi kalau disusun namanya menjadi nama sebuah organisasi, ormas. Misal, Muhammad nabinya, Muhammadi yang ikut Nabi Muhammad. Kalau sifat-sifat yang melekat pada nama Muhammad itu dijadikan untuk diikuti, jadi platform, tambahkan tak di ujungnya. Muhammadiyah. Jadi ketika teman-teman di Muhammadiyah ini, kita harus ingat, dilekatkan. Ini jeniusnya kayak Ahmad Dahlan. Kenapa beliau tidak melekatkan namanya Ahmadiyah? Bukan karena khawatir akan ada masalah gitu kan di kemudian hari. Tidak. Bukan itu poinnya. Kan Ahmad itu sifat-sifat spiritual. Pembuktiannya ibadah ritual. Sholat, Ahmad. Baca Quran, Ahmad. Tapi hasil dari sholat itu ukurannya apa? Kesolehan sosial. Ya, kita itu baru benar disebut sholat, bukan hanya benar secara fikih. Takbir sampai salam sempurna. Itu menggugurkan kewajiban, dapat pahala. Tapi berkah enggak sholatnya, benar enggak sholatnya, bukan cuma hukum fikih. Fikih sosialnya dipakai, turun ayat di situ. Quran surah 29 ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya. Nah, tanha 'anil fahsya wal munkar itu bukan saat sholatnya, pasca sholatnya. Apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat. Zina, LGBT, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi dan turunan lainnya. Itu fahsya.
Jadi kalau ada orang sholat, selesai sholat, benar fikihnya, benar pasca sholatnya, kata-katanya nggak ada yang kotor. Ini baru selesai sholat, imamnya dikomenin. Itu imam siapa sih? Iya, baru pulang Timur Tengah kayaknya, belagu banget tuh, maghrib baca yasinan. Maksudnya baca yasin itu kan, keluar, kan nggak pantas. Ya, hilang tuh sifatnya. Fahsya, mungkar, keburukan yang diingkari hati. Maaf, sumbernya nafsu perut dan akal. Dusta, mungkar. Mencela, mungkar. Berselisih, mungkar. Mencuri, korupsi, suap menyuap, sogok menyogok. Maaf, merampok sampai menghilangkan nyawa, membunuh. Itu mungkar. Jadi nggak mungkin ada orang sholat kecuali dia punya pancaran keberhasilan dari sholatnya, merubah dia menjadi hamba yang baik. Itu sebabnya kenapa sholat itu amalan pertama yang diberikan dan diajarkan pada anak dari sejak kecil. Belum balik dilatihnya sholat, Pak. Tapi anak-anak sekarang advance, Pak, Bu. Anak TK udah manasik. Rukun 5 tuh tangganya tuh. Nggak salah, tidak. Cuman stepnya kejauhan. Ya, kenapa diajarkan sholat dulu? Supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik. Karena hikmahnya membentuk kebaikan. Jadi kalau Anda benar rukunnya dari takbir sampai salam, tapi pulang keluar dari Masjid Istiqomah ketukar sendal, itu ada yang nggak tepat dalam sholatnya. Tadi sendal saya mana ya? Lupa. Oh ini, ya Allah, lupa saya. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Tuh. Ini sekarang kita ngaji nih, awas nih. Kalau habis ngaji pura-pura ngambil kupon orang tuh, itu salah juga tuh. Kupon lagi tuh. Hitung tuh 1000 lebih tadi tuh, ya. Ya, paham nggak? Jelas ya? Jadi kalau sekarang disifati Muhammadiyah, berarti ya sebelum kita masuk, saya sudah dapat memo ini, kita jeda sejenak. Sebelum kita jeda, kita simpulkan dulu. Satu, ketika ada nama yang melekat di dalamnya, pengikut Nabi Muhammad. Semua kita pengikut Nabi Muhammad. Umatnya kan? Baik. Maka sifat pertama, dia mesti berbahagia dan bersyukur dengan anugerah ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Karena status ini sangat diharapkan oleh orang-orang sebelum. Kita tanpa minta dikasih oleh Allah. Maka berbahagialah dengan itu. Nabi Isa itu 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad. Bergembira dengan kelahirannya. 600 tahun sebelum Nabinya lahir. Wa mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan beliau memberi kabar gembira kepada umatnya dengan Rasul yang belum datang saat itu. Kata beliau, nanti akan lahir setelah saya. Saya bukan Nabi terakhir. Setelah saya akan lahir seorang Nabi hebat, Nabi agung, tertinggi derajat di sisi Allah. Sifatnya Ahmad. Bayangkan, nabinya belum lahir sudah bahagia. Ada nggak manusia yang begitu? Nggak ada. Ustaz Nur Ali langsung nyampe, alhamdulillah kita sekarang syukuran. Masya Allah. Dalam rangka apa Ustaz? Anak saya mau lahiran. Masya Allah, kapan? Nanti setelah menikah misalnya. Kan jamaah tanya nih, Ustaz sehat enggak gitu ya? Ini enggak, ini Nabi Isa nih. Nabinya belum lahir, sudah menyampaikan berita gembira. Seorang Nabi, Rasul, gembira dengan kelahiran, dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Dan diekspresikan, nah ekspresinya ini yang dituntun oleh Allah. Bagaimana cara mengekspresikannya? Jadi kalau gembira dengan kelahiran Nabi, dengan maulid, jangan ditanya. Kalau nggak gembira dengan maulid, salah tuh orang dipertanyakan, umat Nabi bukan. Babnya itu mengekspresikan kegembiraan itu seperti apa. Ya, jadi jangan sampai kita gembira dengan maulid, mengekspresikan maulidnya dengan cara yang tidak disenangi Nabi. Gitu. Caranya bagaimana? Baik, kita lihat. Tuh, satu contoh. Abu Lahab. Tahu kan? Tabbat yada Abi Lahabil ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran jaminan sayasla naran. Dijamin dengan neraka. Seorang Abu Lahab. Walaupun dari lingkar keluarga dekat Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah Muhammad SAW, izin ya, saya sempurnakan dulu. Sekarang kamu ingatkan keluargamu dulu sebagai contoh. Supaya orang nggak fitnah. Ingatin orang, keluarga sendiri aja belum diingetin gitu kan. Maka diingatkan keluarganya dulu. Ketika sudah datang, disampaikan. Abu Lahab ini pengusaha, merasa banyak harta, sibuk merasa. Begitu datang, Nabi sampaikan. Saya diberi risalah oleh Allah, pembuktiannya begini. Tentang kebaikan, tentang ini. Celaka. Tabat yadah, kata Abu Lahab itu. Celaka kamu Muhammad perbuatan. Tabat yadah itu ungkapan.
Untuk menunjukkan satu, perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, melakukan sesuatu yang nggak penting. Yang ketiga, orangnya nggak senang, marah. Tabat yadak ya Muhammad, katanya. Celaka engkau ini, aku lagi sibuk cuman buat dikasih tahu begini aja. Maka dia pergi, ketika pergi itulah kemudian dan sebagainya dia menetapkan menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Maka direspon dengan turunnya satu surah dan dibuka dengan kalimat yang persis sama jaminan untuknya. Dia nggak taubat selama hidupnya. Jadi ketika mengatakan tabat yadak, turun ayatnya tabat yada abi lahabi wa tab. Dan disebutkan dengan nama sifat kunyahnya. Itu kan orangnya ganteng. Sempurna bu wajahnya itu. Dalam arti sempurna itu nggak ada cacatnya, nggak ada jerawatnya, nggak ada macam-macam, putih bersih. Maka kesempurnaan itu ternyata tidak sebanding dengan sempurna moralnya. Maka Allah pun kirimkan ke neraka yang sempurna apinya, nggak ada cacatnya. Tapi yang mau saya katakan, ketika Abu Lahab ini meninggal, tolong buka Al-Bukhari dari 97 topik ke-65. Kitabun Nikah. Subtopik nomor 20, hadis nomor 5101. Paling kiri sebelah bawah di kitabnya. Perhatikan baik-baik. Abu Lahab ini ketika meninggal, selesai, Abbas saudaranya bermimpi. Abbas ini yang masuk Islam, pamannya Nabi SAW, radhiyallahu ta'ala anhu. Punya anak nanti yang bungsunya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Abbas mimpi. Ditanya bagaimana keadaan Abu Lahab? Kata Abu Lahab, nggak ada yang aku lihat tiap hari kecuali hanya kesusahan saja. Itu jaminan Allah yang diberikan sejak zaman Fir'aun. Orang-orang yang ingkar frontal secara langsung kepada Allah dengan mengolok-olok ayatnya, dengan maaf sekali ya, mencela, mengolok-olok ya. Saya penting sampaikan ini karena era kita ini kayaknya gampang sekali gitu memunculkan sifat-sifat yang kurang baik. Itu kalau ada orang begitu nggak taubat, dijamin di Quran surah Ghafir di ayat ke-46, itu di alam kuburnya ditampakkan neraka pagi dan petang, terus nerakanya. Bu, ibu mimpi tidur nih, tidur. Ketemu kuntilanak. Kuntilanak botak udah nggak karuan wajahnya gitu kan. Nah, bilang sama ibu, "Wih, depan mata ibu tuh." Kira-kira ibu terusin tidur apa ibu bangun? Bangun. Ada orang bilang begini, alam kubur tuh nggak ada siksa. Yang ada itu cuma tidur aja. Dibalas oleh Allah. Tidurnya mimpi neraka terus pagi sampai petang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka. Maka Abu Lahab mengonfirmasi, saya susah terus katanya tuh di alam kubur itu. Karena tampak neraka terus. Jaminan dia yang Abu Lahab itu. Tabbat yada abi lahab. Saya naron dah. Dia tengah-tengahnya. Saya naron dah. Nah, narnya itu ditampakkan dalam kuburnya. Tapi tiap hari Senin itu diringankan. Tiap Senin. Bukan di akhirat ya, di alam kuburnya nih. Karena akhirat itu beda nanti. Ya, nggak ada berkurang untuk hukuman dari Allah. Ini alam kuburnya. Khusus Senin. Kenapa? Ini di Al-Bukhari disampaikannya. Karena ternyata beliau pernah punya seorang budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini ketika dibebaskan dari perbudakannya, maka pada saat itulah ketika Nabi dilahirkan. Jadi begitu Nabi lahir, gembira dengan kelahiran Nabi, kegembiraan ini diekspresikan dengan membebaskan budak yang bernama Thuwaibah, yang kelak menyusui Nabi Muhammad SAW sebelum Halimah as-Sa'diyah. Maka dengan kegembiraan ini diekspresikan dengan beramal soleh, bebaskan seorang budaknya. Itu dijawab oleh Allah dengan memberikan balasan kebaikan pada kebaikan itu sebelum akhirat. Karena kalau dia kemudian masih berbuat baik di dunia, hukum dunia diberikan. Alam kubur dapat, karena belum sampai ke akhirat. Begitu di akhirat selesai semua. Jelas? Dan ini konfirmasi di Al-Bukhari. Jadi mengekspresikan kebahagiaan bagaimana caranya? Satu, beramal soleh. Jadi kalau sekarang kita maulid Nabi, alhamdulillah, beramal soleh. Lihat tetangga. Tetangga ada kesulitan, Anda ada kelebihan, bagi makanan. Praktekkan hadis Nabinya. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun, hafal banyak kuahnya aja. Jadi ibu masak opor ayam, ibu makan ayamnya, kuahnya bagi tetangga. Tetangga protes, "Bu, kenapa cuma kuahnya?" Hadis Nabi. Ya. Baca terjemahan. Maksud Nabi itu bagi kuah supaya nggak salah sangka. Karena ada era-era yang bumbu itu banyak, Bu. Bumbunya bumbu rendang yang dimasak singkong. Tetangga salah sangka. Kirimkan semua ke sana supaya paham. Nah, itulah maulid bagi. Niatnya Pak mengamalkan sunnah Nabi, mencintai gembira dengan kelahiran Nabi. Dipraktekkan sunnahnya. Itu poinnya.
Jadi begitu itu ditebarkan dan indahnya Nabi nggak katakan kalau tetangga Anda muslim saja, tidak. Biarkan yang non muslim merasakan keindahan akhlaknya Nabi SAW. Ini tetangga di sini komplek Timah, ada yang non muslim, bagi makanan, bagi. Masya Allah. Selamat pagi Bu, ini ada sop ayam. Oh baik sekali Bu. Bukan baik, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya begini. Insya Allah. Besoknya pancinya dikembalikan Bu. Udah bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Udah Bu Haji tuh. Udah Ibu belum Haji. Kan? Udah bisa Assalamualaikum. Mahal itu Bu. Saya mau mengembalikan panci. Oh, terima kasih. Enak sekali kemarin. Cuma mau nanya. Kira-kira sekarang itu Nabi Muhammad memerintahkan berbagi lagi enggak? Gitu, enggak? Udah mau kenal kan? Bagi, walaupun non muslim, karena hadisnya umum. Jangan sampai demikian, semua dibagi yang muslim, yang non muslim enggak. Tahu dia tuh, kayaknya enak Bu sop ayamnya, emang enak sih, sayang ibu kafir. Oh masya Allah, nggak boleh tuh. Kalimat itu keluar dosa. Ya, kalimat itu. Baik. Ibu kedengeran? Kok bisa jawab? Kedengeran? Enggak katanya, tapi bisa jawab. Sekarang kedengeran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Bu? Baik. Alhamdulillah. Berdiri. Masya Allah. Bolehlah ya. Boleh. Baik ya. Nah kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya juga sudah habis. Baik ya. Jadi yang terakhir mau saya tutup. Gembiralah dengan ya kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ekspresikan kegembiraan itu dengan mengikuti dan mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa hari Senin? Kata Nabi, ini kesimpulan terakhir. Hadza yauma wulidtu, karena saya hari ini dilahirkan. Maka ini sunnah Nabi yang pertama. Satu, boleh kalau sedang kita masuk hari kelahiran, kita puasa, boleh. Tapi makna dalamnya begini, puasa itu kan satu-satunya amalan yang saat dikerjakan, amal solehnya meningkat, amal salahnya akan ditekan. Bapak Ibu nggak percaya silahkan. Orang puasa itu jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar. Quran kalaupun tiap hari biasa nggak baca, ketika puasa bisa hataman. Tuh. Orang minta di depan mata, nggak puasa belum tentu diberi. Puasa dicatat tuh. Waktu Ramadan kan kemarin dicatat. Berapa fakirnya, berapa yatimnya, puasa. Tapi saat yang bersamaan puasa itu bisa mencegah maksiat. Koruptor libur dulu puasa. Mencuri takut. Mau bohong takut, minimal takut batal puasanya. Karena melatih dia untuk jadi lebih baik. Bu, sepemarah-pemarah suami, kalau sedang puasa, nggak marah Bu. Udah suami istri, suaminya tuh pemarah betul tuh. Sifat marahnya nggak ketahan. Sedang puasa, buka jam 6, setengah 6 diprovokasi sama tetangga. Tapi nggak marah, istrinya tanya, tumben Bang nggak marah? Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib dia nggak marah juga karena takut hilang pahalanya. Maksudnya apa? Maksudnya kelahiran Nabi, Nabi puasa. Kita nggak puasa, maksudnya ambil spirit kebaikannya. Nabi lahir maulid, sosoknya maulud. Maulid datang, praktekkan keislaman kita dengan meningkatkan amal soleh dan tekan dari semua amal salah. Jadi kalau kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, ayo sebanyak-banyaknya kerjakan amal soleh sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Yang pejabat, bikin kebijakan yang baik-baik. Yang dititipin harta, berbagi sebelum hilang harta itu atau Anda meninggalkan harta itu. Ya. Yang jadi guru, berbagi dengan ilmu. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan amal soleh. Yang kedua, kalau Anda mengatakan umat Nabi Muhammad berbahagia dengan maulidnya Nabi, mulai hari itu tinggalkan maksiat. Latihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang terakhir, apalagi jika itu sudah dinamakan dalam bentuk satu kelompok, satu ormas yang memang diperintahkan Al-Quran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul
Maka ketika namanya dipraktekkan langsung bernama Muhammadiyah, artinya ada komitmen untuk mempraktekkan sunnah Nabi dalam kehidupannya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu kesimpulan yang bisa saya bahas di pertemuan kali ini. Saya ingin tanyakan dulu pada Bapak Ibu sekalian, jelas uraian saya? Bisa dipahami? Saya mau tanya, apakah kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Rasulullah sebagai Nabi Rasul terakhir? Beriman. Nih, perhatikan ciri orang beriman. Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, jika keterangan itu sudah jelas disampaikan sejelas-jelasnya, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir pertanyaan itu menjadikan uraian yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas. Itu kalau masih beriman. Saya tanya lagi, Bapak Ibu beriman? Jelas uraian saya. Ada pertanyaan? Selesai ini. Nah, maka selesai kajian kita dan uraian yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya ini gembira, senang karena materi yang disampaikan pun terkait dengan Rasulullah. Saya itu paling senang kalau ngajinya Al-Quran dan Sunnah. Paling senang saya, apalagi terkait Rasulullah. Sehingga kesenangan ini pun kadang-kadang menghilangkan apa yang sedang kami rasakan. Ini saya berangkat, anak saya 3 sakit, Bu, Pak. Ya, yang satu demam, yang satu batuk, yang satu pengap sampai kemarin di oksigen malam. Jadi kami gantian sama Yesi hampir nggak tidur. Tapi kalau bahas tentang Quran, Nabi udah saya hilang semua tuh. Ya, dan alhamdulillah anak saya tuh yang sakit saya bilang, "Nak, Buya mau ngajar." Senyum dia, "Iya." Salam. Padahal dia baru 3 tahun, 4 tahun tuh. Kami tanamkan rasa cinta itu sehingga semua saling mendukung dalam kebaikan. Jadi saya sudah tunaikan kewajiban saya pada Bapak Ibu sekalian, dan saya minta mohon biarkan anak-anak saya mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan ayahnya hadir di sampingnya. Ya. Karena anak saya nggak kenal saya sebagai Ustadz, Bu. Saya seumur-umur pulang rumah belum pernah saya dipanggil Ustadz. Betul, saya nggak pernah pulang nyampe rumah Ustadz, nggak ada. Anak saya pengen ayahnya. Ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan kita dan diterima kita sebagai bagian dari hamba yang beribadah kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wassalli wa nusallimu ala rasulikal karim ya Allah nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis ini, jangan biarkan dia meninggalkan majlis dan masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang diuji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang diuji dengan kesulitan, maka mohon hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami mengikat kasih sayang di antara kami, dan jadikan perpisahan kami mengumpulkan kami kembali dalam ketaatan dan kebaikan. Allahumma ja'alna ya Allah min atba'i sunnat nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami termasuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang konsisten mencintai beliau ya arhamar rahimin. Alhiqna ma'ahu wa ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.